Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, semangat sekali. Pertama, untuk hari ini presentasi saya tentang sistem digitalisasi dokumen yang selama ini yang kita selalu dihadapi tentang masalah sistem ini. Sehari-hari tentunya kita tidak mengenal masalah seperti ini, tapi tentunya hari demi hari, tahun demi tahun, itu pasti akan mengalaminya juga. Kita lanjut. Apa sih sistem digitalisasi dokumen? Nah, ini meningkatkan efisiensi dan akurasi. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk mengelola dan menyimpan dokumen atau file. Dokumen dalam suatu industri sangatlah penting. Namun, dokumen secara manual seringkali memiliki kelemahan serta kesalahan manusia atau human error. Nah, dari sini tentu ada perbedaan antara digital manual dan digital akurasi yang tentunya lebih efisien. Seperti itu. Lanjut. Materi yang dipresentasikan ini ada 6 item tentunya. Pertama, pengenalan manajemen manfaat teknologi digital, kemudian transportasi dan operasional. Keempat, manajemen risiko dan teknologi. Kelima, kolaborasi tim dengan alat digital. Terakhir, optimalisasi proses kerja. Nah, di sini untuk pengenalan manajemen. Nah, untuk pengenalan manajemen ini banyak sekali ruang lingkupnya, terutama di bisnis ataupun dalam kategori setiap hari dalam pekerjaan. Tentunya dalam manajemen tentu mengenal masalah untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi inilah yang perlu diperhitungkan dalam sisi manajemen, terutama dalam perusahaan. Yang kedua itu manfaat teknologi digital. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen. Nah, ini yang titik poinkan penting sekali dalam meningkatkan efisiensi. Tadinya dokumen secara manual kita menulis, tapi secara meningkatkan efisiensi itu dapat memindahkan file-file yang manual ke digital, model kayak contoh ke PDF. Nah, itu simpelnya. Kemudian mengurangi kesalahan manusia. Nah, ini yang poin pentingnya juga. Kesalahan-kesalahan yang penulisan ataupun dari human error itu bisa mengurangi kesalahan dari manusia. Kemudian yang keempat itu meningkatkan akurasi dokumen. Itu yang penting sekali. Dan yang yang keempat, mohon maaf tadi yang ketiga, kemudian yang keempat ini menghemat waktu biaya. Yang sebelumnya lama kita menulis, tapi secara file itu langsung aplikasi yang ada terbuat langsung terjadi, seperti itu. Lanjut, yang ketiga transformasi digital dan operasional. Mungkin dari segi integritas teknologi, yang sebelum dan setelah itu ada perubahan aktivitas, tentunya itu mengalami transformasi. Dari segi hal perubahan dalam sehari-hari, baik dalam dunia kerja maupun dalam keseharian yang kita hadapi. Kemudian yang keempat, resiko dengan teknologi. Nah, transformasi digital dalam operasional bisnis adalah integritas digital di dalam setiap aspek aktivitas. Tentunya dalam dunia kerja ya, ini akan integritasnya terlalu, resikonya selalu ada. Terus yang kelima, kolaborasi tim. Nah, dengan alat digital. Nah, ini untuk mungkin yang belum paham mengenai kolaborasi tim itu contohnya simpel aja. Yang dulunya kita tim itu personal, tapi dalam pakai digital itu bisa berbareng-barengan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, optimalisasi proses kerja. Nah, dalam optimalisasi proses kerja ini tentunya dalam pekerjaan itu bisa meningkatkan atau mengefisiensikan waktu
dan menyimpan file dengan akurasi dalam proses kerja itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, presentasi ini tentunya bisa mengambil keputusan di akurasi maupun efisiensi penyimpanan dokumen. Begitu tentang digitalisasi tentang dokumen. Apalagi dunia sekarang itu dunia digital, yang serba digital. Jadi tentunya saat kita mengalami dalam keadaan sehari-hari, baik pembayaran maupun dalam dokumen itu pasti akan ada digital. Digital itu elektronik yang terbuat dari media. Nah, media itulah yang menyebabkan terjadinya era digital saat ini. Seperti itu. Terakhir, marilah kita nyimak sebuah video tayangan tentang eranya digital seperti apa sih, momentum-momentum digital itu seperti apa. Nah, ini bukti nyatanya. Nah, ini salah satu tentang sehari-hari di media sosial. Nah, inilah di 2001 sampai 2016 itu zaman adanya era baru digital. Tiap tahun pasti akan ada perkembangannya berikutnya. Nah, perkembangan di era televisi penggunaan internet sebagai media jika digunakan dengan baik dapat berdampak positif, memberikan informasi dan edukasi dan biaya komersi. Bisa diberikan jadi hoax, namun juga berdampak negatif. Pilihlah dan gunakanlah teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk kemudian hari. Baik, satu kata dari saya, berani. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang akan lebih mudah kalau yang dipresentasikan adalah pekerjaan kita gitu. Mas Tanto menguasai ini, tapi kita sebagai audiens mungkin tidak semuanya kan menguasai. Nah, kalau kita melihat slide tadi, itu tuh tekstilnya terlalu banyak menurut saya ya. Jadi orang tidak akan membaca semua nih. Saran saya, kalaupun misalnya mau seperti itu, kasih penekanan di area-area yang mau ditekankan, di emphasizing-nya itu loh. Misalnya ditebalkan atau apa gitu. Atau hanya poin-poin pentingnya aja, nanti toh sudah hafal, nggak harus baca semua gitu kan. Gitu kan. Jadi tidak perlu dalam sampai satu paragraf banyak gitu, orang nggak akan baca, serius. Hanya diambil kalimat-kalimat pentingnya aja. Toh kita akan dengan luwes menjelaskan gitu ya, karena kita memang sudah di bidangnya itu. Gitu. Kita boleh lihat dari tadi beberapa yang presentasi jarang saya akan ya, jadi itu sebenarnya nggak klik, oh temanya ini gitu. Kadang orang melihat juga malas atau punya kesibukan pas dengar tentang digital gitu kan, itu pembukaan yang bagus menurut saya gitu. Tapi Mik apa kabar Mik? Mik apa kabar? Tadi gimana? Saya pakai mau lihat fotonya nggak? Jadi kadang gini kurang atas. Iya. Jadi suara Mas Tanto sebenarnya bisa lebih powerful, mungkin karena udah terakhir apa mungkin sore kecapean, kurang powerful menurut saya. Nggak seperti kemarin-kemarin. Powerful itu bukan masalah teriak-teriak gitu ya, itu jadi akhirnya karena mic juga, mungkin kalau micnya pas posisi tetap akan tersaring dan terdengar jelas gitu, padahal artikulasinya bagus, tapi sayang intonasi tidak dipakai, kurang. Tapi terakhir justru intonasi mulai dipakai. Saya nggak tahu, kadang ada beberapa orang di awal tuh mencoba mengkontrol diri atau membuat dirinya saya digrogi nih, mengkontrol seperti itu. Di terakhir udah enjoy, akhirnya dia nyaman baru keluar aslinya gitu kan.